Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat data semuanya. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. Gimana kabarnya semua sahabat data yang ada di rumah? Mudah-mudahan puasanya lancar dan juga mudiknya lancar yang saat ini sedang ada di jalan, kemudian di pelabuhan, di stasiun, di bandara ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak ada halangan untuk bertemu sama-sama keluarga tercinta di kampung halaman. Nah, sahabat data, karena kita masih masuk kantor sampai hari Kamis ya, jadi tetap semangat juga yang masih bekerja sampai dengan hari ini. Oke. Sebelum kita mulai podcast hari ini, saya akan bacakan beberapa data nih terkait angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak Bakahuni ya. Jadi jumlah trip tahun 2024 nih sebanyak 37.401 perjalanan, benar juga ya, 37.000. Nah, kemudian jumlah penumpang selama 2024 di penyeberangan Merak Bakahuni 617. Kemudian jumlah kendaraan yang sudah menyeberang dari Merak ke Bakahuni itu selama tahun 2024 sebanyak 2.077.483 unit. Banyak juga ya, setahun gitu. Nah, data tersebut kami peroleh dari PT ASDP Cabang Merak yang ada dalam publikasi Provinsi Banten dalam angka. Jadi, untuk sahabat data semuanya yang belum download, silahkan download langsung gitu ya. Oke, terima kasih. Oh iya, ada satu lagi ya datanya. Jumlah kendaraan sepeda motor menurut Kabupaten Kota 2024 totalnya nih selama tahun 2024 itu 7.180.120 unit. Jadi kebanyak ya kalau misalnya mau dipakai motor tuh disumpah sibuk itu mengaturnya. Oke, untuk edisi Lebaran kali ini spesial untuk sahabat data semuanya kami menghadirkan narasumber yang lagi sibuk-sibuknya tapi alhamdulillah sempat banget datang ke studio kami. Ada Bapak Tri Nurtoko, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Selamat datang Bapak, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah harus lancar. Lagi sibuk banget ya Pak? Sok sibuk aja. Barusan tadi cerita katanya tadi malam baru pulang jam 2 sama Menteri. Kemarinnya pulang jam Malam Sabtu jam 3.4 ada Pak Menteri. Rutinitas setiap lebaran begitu ya Pak? Seperti itu. Sehat ya Pak. Amin. Oke, kita akan ngobrol tentang program pemerintah Provinsi Banten yang tiap tahun sudah rutin, program mudik gratis, kemudian juga persiapan YouTube terutama untuk menghadapi arus mudik dan juga arus balik. Sudah siap? Insya Allah siap. Bapak sendiri mudik nggak sih Pak? Kalau penjaga itu tergantung yang dijaga. Kalau yang dijaga aman, kemudian mudik. Kalau nggak aman ya 14 sampai nanti. Wah, luar biasa. Jadi cutinya setelah orang-orang beres mudik, Bapak baru cuti. Ya. Luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang salah satu program yang rutin banget nih dilaksanakan oleh Pemprov Banten dari tahun ke tahun, yaitu program mudik gratis. Saya tahan dulu semua pertanyaan dari yang masuk ke media sosial kami terkait mudik gratis, karena kita akan dengerin dulu nih dari Pak Kadis nih, program mudik gratis ini sudah beberapa kali dilaksanakan, kemudian jumlah tahun ini pemudiknya berapa? Ya, terima kasih. Tahun ini kita sebenarnya mudik itu sudah dilaksanakan, seingat saya 2015, 2016. 2017 tidak jalan karena ada hal yang perlu diselesaikan secara teknis, nggak bisa. 2018 nggak jadi, 2019 COVID, 2020 COVID, 2021 COVID. Kita 2022 baru aktif lagi, 2022, 2023, 2024. Sekarang jadi sudah 3 tahun ya, 2023, 2024, 2025, sorry. Sudah 3 tahun, nah ini sudah kita lakukan. Saat ini kita sudah merencanakan dan sudah teralokasikan itu untuk pemudik sebanyak 1.440 orang. 40 orang. Ada dua tem yang digunakan, satu yang dari Banten keluar itu 1.260 dengan jumlah bis 28 bis. Kemudian yang dari luar Banten yaitu yang dari Jogja dan Bandung dengan 4 bis itu penumpangnya 180. Jadi satu bis kami alokasi untuk 45 orang. 1.200 nanti yang akan berangkat dari rencana tanggal 26 itu di KP3B 1.260. Tapi tadi ada informasi
dari teman-teman lapangan, Pak, kalau yang Tangerang daripada saya harus ke Serang, kenapa harus ke Serang? Oke, tapi semua tercatat, saya bilang. Jadi mungkin nanti yang sampai di sini tidak 100 distributor, mungkin kurang karena ada yang tunggu di rest area Pinang. Nah, saya ada izin juga ke yang pengelolanya, monggo tapi tidak untuk ngetem, rasanya bentar. Pertama, untuk yang datang maupun keluar ber-KTP Banten. Ya, ber-KTP Banten. Dan kedua, harus KK. Karena kenapa kita minta KK? Kita untuk yang satu keluarga maksimum 4 orang. Asumsi kami, 4 orang itu bapak, ibu, yang mana 2. Nah, kalau yang dari luar ke dalam, kami mungkin kalau orang sudah lama katakan di Bandung, di Jogja, mungkin sudah berkeluarga, mungkin KTP ini tidak, tapi kita tempat lahirnya Banten. Kita persyaratkan itu. Ya, karena contoh saya orang Serang, saya sudah lama di Bandung, saya ada keluarga ini, mungkin KTP saya hilang. Bukan hilang, kita KTP Serang, kita menggunakan KTP yang bersangkutan. Makanya, karena kita intinya adalah kita melayani masyarakat Banten, kita lahir di Banten. Gitu. Ya, jadi kalau yang mau keluar Banten, harus ber-KTP Banten. Tapi kalau yang dari luar ke Banten itu lahirnya di Banten. Salah satunya ya, katakan bapaknya atau ibunya, itu boleh. Itu ya persyaratannya. Nah Pak, kalau misalnya mau lebaran kayak gini besok pasti banget ya Pak. Nah, apa aja sih Pak yang dipersiapkan besok dari sebelum arus mudik sampai selesai arus balik? Oke, kita nyiapkan termasuk koordinasinya, persiapan apa yang harus dilakukan, kita koordinasi dengan teman-teman yang terkait, Kementerian Perhubungan, OPT-nya, kemudian kepolisian, kabupaten kota, dengan stakeholder yang lain, kita rapat-rapat sampai mungkin kami mulai rapat, saya ingat saya minggu kedua Januari, jadi kita persiapan. Karena ini termasuk berat lah, dalam arti liburnya panjang. Dan kemarin data yang terakhir yang kami pegang adalah data Nataru itu kecil, menurun yang mudik. Saya takutnya menumpuk di sini. Nah, kemungkinan besar di ini, karena apalagi liburnya panjang ya. Ini nih kita antisipasi, kemudian yang terakhir kita, selain yang kita memperagakan, ada persiapan untuk yang ngurus mudik gratis. Kita siapkan juga harus disiapkan, nggak bisa dianggap enteng. Yang terakhir kita nyiapkan poskonya yang di lapangan untuk menempatkan personil. Jadi untuk diskup ini kalau di penerbangan itu jadi hajatan besar ya? Hajatan stres. Enggak stres. Tapi saya anggapnya adalah itu sebagai ibadah kita aja. Kalau mungkin kita bilang ibadah, yang tidak ada beban. Jadi tugas yang tugas mulia kayak gitu. Amin. Memastikan semua pemudik itu mudiknya lancar. Amin. Nah itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Jadi banyak kesempatan media sosial kami. Jadi kemarin sebelum kita ngobrol nih ketemu Pak, saya di Instagram ini mau tanya apa sama Pak Kadis. Ada beberapa pertanyaan baru nih Pak. Kalau misalkan menjelang arus mudik lebaran itu, kan sering menaikkan harga tiket, bahkan sampai 100%. Ya. Terutama untuk daerah-daerah selatan Banten, Cibaliung, Sumur, Balikin. Itu apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk menekan hal ini Pak? Gini, mungkin saya terus terang belum di lapangan, takut salah persepsi. Pada saat kita penetapan tarif, kita tetapkan dari 2023, itu ada yang namanya batas atas, batas bawah. Jadi, kalau masalah itu masih dalam ring itu, aman. Dan yang terakhir, yang saya ingatkan adalah kita hanya ngurusin yang angkutan ekonomi. Non-ekonomi kita tidak masuk. Kriteria tidak termasuk ekonomi, ada termasuk AC, rekening seat. Nanti ada yang kursinya dikurangi, itu lain. Jadi kita hanya ngurusin yang ekonomi. Nah, yang ke selatan sebagian besar yang ekonomi. Untuk yang pada saat kita ngitung tarif, katakanlah ketemu 100 per kilometer per penumpang. Itu sebenarnya kita dikasih range 30% lebih tinggi dari itu. Lah, kalau dia katakanlah untuk narik penumpang di 20%. Jadi tarif atas itu 30% dari hitungan. Tarif bawah itu 20% dari hitungan. Jadi kita ngitung. Ya, hitungannya. Karena emang dibolehkan, karena kan kita terapkannya adalah tarif batas atas, tarif bawah. Itu selama dalam ring itu boleh. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya nih, kalau misalnya nanti pas mudik ketemu hal-hal yang demikian bisa dilaporkan ya Pak ya, monggo, ke media sosial di Subbanten. Oke, selanjutnya nih Pak, pos-pos pengamanan mudik lebaran ada berapa titik di Banten dan di mana saja? Kalau yang dikelola di Subbanten ada 22, tapi yang ada wujudnya pos hanya 7. Dalam arti ada tenda wujud, yang lain hanya kita menempatkan personil.
Biasanya di simpang-simpang atau yang daerah macet tetap mendapatkan di situ. Tapi kalau yang ada ujungnya hanya 6. 7 sama yang di Anyer karena karakteristiknya beda. Jadi pada saat arus mudik kita semua ada di jalur mudik. Dari jalan nasional dari Sangarak, Merak. Tapi kalau sudah hari kedua Lebaran kita geser ke daerah wisata. Anyer Carita. Nah, ini karakteristiknya seperti itu. Jadi kenapa kami bukan menganggap enteng untuk arus balik. Karena kalau arus balik itu sudah keluar dari kapal, dorong tol selesai. Itu yang sudah kita benar. Walaupun kita tetap harus ada pribadi, tapi kita tidak heavy-nya tidak seperti pada saat mudik karena pada saat mudik itu kita terhambat untuk yang menyeberang. Ada antrian yang itu yang akhirnya kita harus menempatkan personil atau ada kita harus nyiapin parkirnya kan. Oh, jadi ini salah satu hasil mudik aman ya tiap tahun. Jadi semua personil di sub ya. Jadi sebab harus mudik dan nggak balik itu mereka standby. Malah ada yang mudiknya sampai mudik, ya sempat mudik gitu Pak, gara-gara bertugas gitu ya. Kita bisa mudik kalau orang sini kan rata-rata banyak orang sini ya. Karena kan kita bukan tiap hari piket, tapi dia shift pagi sama shift malam. Mungkin gantian lah gitu ya. Luar biasa ya Pak. Pak, nih kalau misalnya mudik ini kendaraan kan ditumpuk. Ya. Ya. Yang bisa dilakukan oleh diskusi atau pihak-pihak terkait gitu untuk memulai penumpukan sehingga pemudik ini nggak merasa jenuh atau mungkin capek untuk puasa gitu ya, terus ngantri mau masuk drama aja gitu. Ya. Ini kami untuk 2 tahun ini sebenarnya kita sudah mulai pengelompokan kendaraan. Kita mengoperasikan Ciwandan untuk yang kendaraan sepeda motor sama truk kecil. Truk kecil itu dalam arti kalau kami namanya kelas 5 dan kelas 6B. Nah, untuk truk-truk berat itu semua kita dorong ke arah Pelabuhan Bojonegara. Untuk Merak hanya mobil penumpang sama truk angkutan barang kecil yang elep, high-is lah. Itu. Jadi kita mengelompokkan itu dengan pengelompokan itu mudah-mudahan kita jadi nggak numpuk satu tempat terurai gitu. Sudah dilakukan sejak tahun lalu ya Pak? Mulai tahun kemarin. Tapi tahun kemarin beda dengan sekarang, ada kerjanya dua. Satu adalah pada saat tahun kemarin Ciwandan tuh bongkarnya di Bakahuni. Sekarang yang dari Ciwandan sudah ada pelabuhannya Wika Beton, jadi sudah tidak masuk Bakahuni. Dia sudah ada pasangannya. Kalau BBJ kan memang di sini BBJ, sana BBJ, selesai. Nanti di Bakahuni juga nggak bakal numpuk karena memang sudah ya. Jadi sudah pecah gitu, jadi kita untuk yang Ciwandan tidak masuk ke Bakahuni, tapi masuk ke namanya Wika Beton pelabuhannya. Itu punya PT Wika. Amin. Terus yang kedua, itu mulai besok kemarin lupa saya, itu tidak ada kelas eksekutif, semua reguler. Itu jadi di pelabuhan itu tidak ada eksekutif, semua reguler, jadi semua ini bisa masuk, nggak ada masalah. Gitu ini, jadi tidak ada ini. Kemudian untuk menghapus itu kita juga dengan teman-teman semuanya, kita tarif tol juga pemotongan tanggal 24-25 dengan harapan orang tidak numpuk pada satu waktu. Prediksi sekarang kita akan terjadi penumpukan 27-28. Nah, tanggal 24, 25, dan 28 ini kan teman-teman tol ngasih diskon 20%. Jadi ayo geser ke sini, jadi tidak untuk salah satu tempat. Arahnya ke situ. Jadi agak bertahap gitu ya. Betul. Sehingga tidak ada penumpukan baik di tol, di jalan, atau mungkin di pelabuhan-pelabuhan. Ya. Nah, Pak, apa sih Pak hal-hal yang harus diperhatikan penyidik saat melaksanakan mudik ya? Kami selalu mengingatkan mudik ini perlu kesiapan fisik. Yang kedua juga perlu kesiapan kendaraan. Cek dulu itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia mau nyebrang, tolong punya tiket dulu. Jangan terlalu yakin nanti saya beli di sana. Takutnya memang lot out quota hari ini penuh. Akhirnya dia harus nyebrang berikutnya. Sampai terkoran, sampai ke teman-teman, saya sudah 12 jam atau 24 jam di sini. Karena pesanan sih ya semestinya. Karena ke sana belum punya tiket. Nah, kami harap sih punya tiket. Punya tiket dulu, katakan saya mau nyebrang hari tanggal 30, saya beli sebelumnya. Tanggal 30 saya punya tiket, sampai sana lancar. Insya Allah lancar lah. Kemudian yang kedua adalah, kalau memang sudah tidak ada kegiatan, mohon jangan semua menumpuk pada tanggal 28, 29, 30.
Ada kalau memang sekalian sekarang anak-anak sekolah ada libur. Ada orang ibu-ibunya, bapaknya sudah WFA. Kalau memang nggak ada kegiatan, silahkan geser sekarang-sekarang. Jadi sekarang ini tadi malam, kami sama Pak Menteri, sama dampingi Pak Menteri sama Kakor Lantas, itu tenang, merak. Sampai jam 2 itu enggak. Jam 1 lah, jam 1 itu enggak. Nah, belum. Kita nanti konsentrasi yang tanggal 2, tanggal Kamis Jumat Sabtu. Yang puncak. Perkiraan kita puncak itu. Jadi kemarin kan malam Sabtu sudah meningkat tajam. Ada dampak positif adanya BFA dan libur sekolah. Karena hari Sabtu sudah tinggi sampai Minggu. Nah, ini sekarang tetap karena mungkin orang belum libur suaminya atau bapak ibunya nanti yang tanggal 28. Ini yang kita siang itu Mas. Insya Allah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari sahabat data yang belum masuk ke DM Instagram BPS Banten, ya. Ini sih tadi udah dijawab sebetulnya sama saya pemudik, soalnya saya data nggak pernah lolos. Jadi kami mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa masuk lah gitu ya. Tapi permasalahannya kan kami sudah informasikan jauh hari sebelum akan kita launching ya. Katakan kami launching tanggal 2 Maret jam 00. Itu pada saat mau masuk, itu mau sudah itu udah ngantri banyak. Data di catatan teman-teman itu kan programnya. Itu hampir 13.000 yang orang sudah mau masuk. Itu pada hari pertama dibuka. Iya. Jawa Tengah itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 2 jam habis. Yang agak lama waktu yang dalam ya, agak lama, sama Palembang itu sampai pagi jam 8 baru habis. Di luar itu pagi itu langsung habis. Jadi mungkin nanti kalau kita ditambah untuk mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pak, kalau misalnya gini nih, tahun ini sudah ikut mudik gratis, tahun depan masih boleh atau gantian yang lain? Boleh. Boleh. Selama persyaratan KTP-nya orang Banten boleh. Berarti harus standby ya Pak? Ya. Ya. Kalau orang sekarang bilang WUR. Nah, WUR itu mulai jam 00. Mulai jam 00 sampai selesai ya harus WUR. Kita tidak bisa, saya tidak bisa memfasilitasi. Lewat saya nggak bisa. Makanya kami buka lewat online. Jadi semua silahkan. Itu ada aturan gitu. Katakanlah, saya mau ke Surabaya. Pada saat masuk ini tinggal 2. Dia buka nggak bisa. Jadi sudah muncul di sistemnya itu. Kalau mau tinggal 2, ngomong di situ muncul. Jadi kita saya tidak bisa jamin. Katakan ibu mau pulang lewat saya belum tentu bisa. Jadi harus benar-benar ya. Silahkan di online di kasih Jawara Banten Prof ID. Terus kemudian ini masih seputar ini apa mudik gratis. Pak, kenapa kuota mudik gratisnya sedikit dan itu pun sulit diakses? Mungkin karena berbarengan di datanya ya. Kalau yang sulit ya karena berbarengan semua pada ya BOR tadi lah bahasanya, bahasa kerennya anak-anak kan BOR kan. Kita harus dalam waktu bersamaan harus masuk semua, mungkin sudah habis. Yang jelas kayak Jawa Tengah 1 jam deh. Sold out. Nah, untuk yang kapasitas kami kan mencoba sesuai dengan kapasitas. Kami juga memberikan kenyamanan. 1 bis itu hanya 45 orang. 1 bis. Kenapa? Saya berharap, saya sering pemudik lah, saya sering pulang. Kalau di dalam bis tidak ada toilet, itu kita ingin buang air kecil. Itu persepsi di otak itu muncul. Tapi kalau sudah ada toilet, belum tentu gunakan. Itu yang kita gunakan. Jadi kalau katakan Mbak mau naik bis gitu, yang nggak ada toiletnya, keinginan kamar kecil ada. Tapi kalau sudah ada, belum tentu juga dipakai. Jadi termasuk persyaratan adalah kita siapin di bisnya itu 45 seat ditambah ada toilet. Kalau kita di luar, otomatis pasti ada petugas yang dari sana. Apakah di stasiun, di terminal, atau bahkan di jalan raya mungkin ya Pak, banyak pengendara sepeda motor yang ini ada petugas yang standby di jalur mana saja. Itu. Jadi kalau pas mudik, kita jalur mudik dari Tangerang, baik tol maupun non tol, kita ada sampai Merak, itu pada saat harus mudik. Hari kedua kita sudah geser sebagian besar, kita geser ke arah kawasan wisata, baik yang di Ciumas maupun dari Rincang maupun yang di Cilangkap maupun yang di Labuan. Itu jadi kita sudah bergeser lah. Tapi yang di sini tetap ada luka dari itu, tapi kita happy-nya kita beda. Jadi kita tetap bertugas ada. Terus bertugas sampai selesai arus
balik, kemudian yang berwisata juga sudah selesai, sampai nanti memulai aktivitas di hari masuk sekolah Ya. atau kerja lagi gitu ya. Hari kerja kan dari Rabu Selasa. Masuk. Oke, nanti terus Masuk gitu. bertugas ya, Pak. Insya Allah. Oke, Pak, ini ada yang tanya rute Damri dari Jambuang nih. Kalau Damri yang ada jadwal, semua berjadwal tapi jamnya hanya pagi sama sore. Contoh yang ke arah Malingping itu hanya pagi dari sini, pagi dari sana, cross tengah. Nanti dari siang jadi balik itu. Sehari cuma bahasanya orang LLD itu, lalu lintas itu ngomongnya satu tangkap. Jadi berangkat ke sana balik ke sana. Itu pelayanannya gitu. Jadi itu tentu kecuali yang di Bandar Suta, yang dari Anyer, yang dari Merak itu per jam. Setiap jam ada. Itu mulai jam 3 pagi sampai di jam 9 atau apa. Jadi itu sudah ada Dan itu pelayanan. naik kan ya Pak? Ya pakai tadi masih boleh ring itu selama itu ring itu masih di dalam batas-batas bawah. Berarti kalau misalnya Damri itu di Banten, ke daerah selatan sama Suta aja, apa ada di daerah? Sebagian kalau ke selatan itu artinya buka wilayah tadinya. Tadinya itu perintis. Terus merasa penumpang tidak bagus diambil sendiri sama dia bukan perintis lagi. Adalah permintaan dari kabupaten kota atau dari masyarakat minta Pak tolong sini layan ini perintisan kita layan. Gitu. Jadi yang selatan rata-rata dulunya adalah perintis. Kalau yang komersil hanya yang Merak, benar tadinya, walaupun sekarang sudah di komersil. Pak, satu pertanyaan lagi nih yang masuk ke media sosial kami. Di Banten itu ada jalur yang memperlakukan ganjil genap nanti Pak? Ada. Di daerah. Oh. Dari Cikupa sampai Merak, itu mulai tanggal 27 sampai 30 kena aturan aja. Jadi itu harus diperhatikan sama sahabat-sahabat yang mau mudik. Jadi ganjil genapnya itu dari tanggal 27 sampai 30. sampai 30 di ruas tol Merak, Cikupa ke Merak. Cikupa ke Merak ya. Oke. Ada jamnya nggak Pak? Ada apa namanya? Mulai hitungannya tanggal. Oke, jadi bukan Enggak. jamnya ya. Enggak, pokoknya tanggal ya. Tanggal. 27 sampai 30 nih. Ingat-ingat ya sahabat data semuanya yang mau mudik, ruas tol Cikupa Merak memperlakukan ganjil genap dari tanggal 27 sampai dengan 30. Betul. Oke, terima kasih banyak informasinya Pak. Oke. Terus yang terakhir saya tambahkan untuk teman-teman pengguna kereta api yang tadinya naik kereta api dari Rangkas Bitung bisa sampai Merak mulai tanggal 25 sampai 30 hanya sampai stasiun Cilegon. Oke. Tapi nanti di situ ada siapan angkot untuk mobilisasi. Jadi dari Cilegon itu masih ada 2 stasiun, Krenceng sama Merak. Kita nyiapin angkutan kecil itu gratis. Itu dari Cilegon ke Krenceng sama Cilegon ke Merak. Itu dari tanggal berapa Pak tadi Pak? 25 sampai 30. 25 sampai 30, jadi Maret. dari Rangkas Bitung hanya bisa sampai Cilegon, baik itu Cilegon maupun Krenceng, kemudian bisa ditampung Angkot gratis. angkot Pak itu kenapa Pak? Bisa ada Jadi- hanya bisa sampai Cilegon. Karena kan kalau sampai di Merak, itu kan stasiunnya ada di kawasan KSDP, pelabuhan. Ini kalau pas ada kereta ini kan takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu. Jadi biar aman gitu ya, bukan mau menyusahkan tapi memikirkan. Kita fasilitasi juga kan, angkot. Jadi itu angkotnya gratis. Gratis. Wah luar biasa. Ya, jadi Gratis. jangan khawatir meskipun keretanya hanya Sampai bisa Cilegon. sampai Cilegon, tapi difasilitasi angkot gratis sampai dengan Merak. Ya. Jangan khawatir. Dari Merak sampai Cilegon juga kasih itu. Oke Pak, statement closing sebelum kita udah apa yang ingin disampaikan untuk pemudik nih dari Bapak sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Ya, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang melakukan kegiatan mudik, tolong ikutin pengaturan dari petugas maupun alat-alat yang ada. Karena petugas mengatur bukan untuk menyusahkan, tapi untuk kebersamaan, untuk keselamatan kelancaran. Yang kedua, siapkan fisik kendaraan itu harus siap, karena jangan dipikir yang namanya perjalanan akan lancar. Mesti ada hambatan, walaupun kita berupaya untuk sekecil mungkin hambatannya. Nah, yang ketiga, untuk yang teman-teman yang mau nyebrang, tolong yakinkan dulu punya tiket nyebrang, baru jalan sesuai dengan jadwal. Nah, yang ketiga, kalau sudah tidak ada kegiatan, mohon jangan gunakan tanggal 27, 28, 29. Kan masih ada depannya ini, masih sekarang tanggal 24, 25, 26. Kalau memang tidak ada kegiatan, kalau ada kegiatan ya harus ikutin aturan. Dan yang penting adalah kita mematuhi aturan,
Semoga dengan multi aturan kita lancar semuanya, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, demikianlah obrolan saya dengan Pak Kadis, Pak Tri, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan informasi yang lengkap untuk kami semuanya. Untuk sahabat data yang ada di rumah, mudah-mudahan mudiknya lancar. Bapak juga mudik kemana Pak? Purworejo. Purworejo, mudah-mudahan. Kalau bisa mudik, ketemu Ibu. Mudah-mudahan aman lancar jadi Bapak bisa mudik ya Pak ya. Oke, jangan lupa perhatikan semua yang sudah disampaikan oleh Pak Tri barusan ya, mudah-mudahan lancar dan bisa menjalankan sholat Idul Fitri bersama keluarga kita ya. Saya Rika Kami, terima kasih banyak atas kebersamaan kita dan jangan lupa untuk follow Instagram kami BPS Banten, kemudian TikTok Humas BPS Banten dan YouTube channel BPS Provinsi Banten. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Disub Banten ya untuk mengetahui nanti tahun depan nih ada mudik gratis lagi apa enggak. Insya Allah masih ada, kecuali ada kebijakan lain. Oke, terima kasih banyak dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.